Halo Mem dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai brand From This Island, a creative and innovative skincare brand. Selamat menyaksikan. Untuk isi-isi yang akan kita bahas melingkupi 6 poin, yaitu brand profile, SWOT, communication problem, digital marketing communication objective, target audience, dan juga yang terakhir individual suggestion. Yang pertama, saya akan membahas mengenai brand profile. Nah, From This Island ini mempunyai tagline yaitu Made From Here and From This Island. Nah, From This Island ini adalah sebuah brand skincare premium yang terinspirasi oleh alam tropis Indonesia, ritual kecantikan alami, dan juga gaya hidup yang mindful. Nah, brand ini diprakasi dan juga dikembangkan bersama Maudy Ayunda dan juga Patricia Davina. Nah, dua orang ini merupakan seorang public figure yang dikenal akan kecerdasannya, keanggunannya, dan juga kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, brand ini mempunyai 4 poin nilai-nilai utama, yaitu natural dan lokal. Bahan utama seperti moringa, bunga kenanga, minyak kelapa, dan juga ekstrak laut dari pulau-pulau Indonesia itu menjadikan bahan baku dari skincare yang diciptakan oleh From This Island ini. Yang kedua, minimal dan mindful. Nah, hanya bahan-bahan esensial tanpa gimmick dan juga tidak berbahaya yang digunakan oleh From This Island ini. Nah, yang ketiga, clean beauty. Nah, bahan-bahan ini dia mengandung vegan, tanpa paraben, dan juga tanpa pewangi. Nah, yang terakhir ada eco conscious. Nah, ini kemasan kaca daur ulang, jadi dia sustainable, reforestation, dan juga bisa digunakan berkali-kali. Nah, From This Island ini mempunyai visi dan misi. Nah, visinya ini membawa kekayaan botanikal Indonesia ke panggung global melalui skincare yang etis, bermakna, dan indah. Jadi dia sangat mengedepankan bahan-bahan lokal, bahan-bahan yang hanya ada di Indonesia. Yang terakhir ada misinya. Misinya melingkupi 3 poin, yaitu menghadirkan produk skincare berbahan dasar alami dari berbagai pulau di Indonesia, terutama dari Papua, merancang formulasi yang bersih, lembut, dan efektif, dan menginspirasi perempuan untuk merawat diri secara holistik dan mindful. SWOT analysis. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Brand ini punya gaya khas yang terinspirasi dari alam, jadi memiliki perbedaan dari brand-brand lainnya. Produknya buatan lokal dan juga kualitasnya yang bagus, cocok buat orang yang peduli terhadap lingkungan dan juga menyukai hal-hal yang artistik. Identitas visualnya yang kuat dan juga pencitraan merek yang kohesif. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, brand ini belum banyak dikenal di luar komunitas fashion ataupun seni. Produksinya masih kecil, jadi stoknya terbatas dan susah untuk berkembang lebih cepat. Harganya yang premium dan dapat menentukan konsumen yang sensitif terhadap harga. Untuk opportunity-nya atau peluangnya, sekarang masih banyak yang suka fashion yang ramah lingkungan dan juga etis, bisa promosi lebih luas ke online shop ataupun media sosial, bisa kolaborasi dengan seniman, influencer, dan juga brand-brand yang punyai visi yang sama, yaitu brand ramah lingkungan. Bisa juga mengikuti acara kreatif atau membuka pop-up store yang membuat brand ini tambah lebih dikenal orang lagi. Dan yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Persaingan dari merek fashion berkelanjutan yang lebih besar dengan anggaran pemasaran yang lebih besar. Tren fast fashion yang masih jadi perhatian utama banyak orang yang mendominasi perhatian konsumen. Perlambatan ekonomi juga sangat mempengaruhi pengeluaran konsumen yang untuk barang-barang premium atau mewah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait communication problem yang dialami oleh brand From This Island saat ini. Nah, kalau kita lihat dari analisis sebelumnya teman-teman, From This Island ini sebenarnya punya modal yang cukup kuat, terutama dari sisi konsep dan nilai yang mereka bawa. Mereka ini nggak sekedar jualan produk skincare, tapi mereka juga paham bagaimana mereka mengemas produk mereka sampai bagaimana mereka menyampaikan pesan yang mendalam
dengan mereka mengangkat isu-isu terkait dengan self-love, sustainability, dan kecintaan terhadap alam. Nah, dari semua hal itu yang bikin menarik dari brand ini adalah bahan-bahan yang mereka gunakan tuh nggak biasa. Kenapa nggak biasa? Karena bahannya nih alami dari alam Indonesia. Bahannya yang mereka gunakan itu ada virgin coconut oil, cocoa butter, sampai yang paling khas dan eksklusif yang digunain sama From This Island itu ada Lumera. Nah, nilai-nilai kayak gini tuh jelas punya potensi yang besar, terutama di tengah tren konsumen yang seiring perkembangan zaman semakin berubah, di mana mereka ini sekarang semakin selektif dan semakin kritis, khususnya pada industri skincare oleh anak muda, perempuan milenial dan Gen Z yang mereka tuh sekarang lebih suka dengan skincare, clean ingredients, dan mereka semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Karena From This Island ini menggunakan kemasan eco-friendly seperti yang kita tahu ya teman-teman. Permasalahan lingkungan saat ini yang bahkan belum terselesaikan adalah limbah plastik. Jadi mereka ini sekarang nggak cuman cari produk yang bagus dan berkualitas, tapi konsumen tuh juga pengen terhubung secara emosional dengan mereka, tahu cerita di balik produk dari brand yang mereka pilih, gitu. Nah, dari sini aja sebenarnya From This Island ini udah punya pembeda yang cukup kuat dibandingkan dengan brand skincare lain. Tapi justru sayangnya koneksi antara brand dan audiensnya terutama di digital platformnya ini masih belum terbangun secara maksimal. Untuk brand yang masih baru, tentunya awareness-nya masih cukup rendah. Banyak orang yang masih belum tahu brand ini, padahal di tengah ketatnya persaingan skincare di dunia digital tuh sekarang penting banget buat From This Island tampil konsisten dan stand out. Jadi dengan semua keunikan dan kekuatan From This Island tuh masih cukup disayangkan karena masih banyak yang belum mengetahui. Sebenarnya wajar karena ya balik lagi tadi yang seperti saya bilang, ini adalah brand baru. Tapi itu artinya secara awareness-nya mereka nih masih rendah. Bahkan masih banyak orang yang belum tahu terkait keberadaan brand ini, siapa pendirinya, dan padahal kalau dilihat persaingan industri skincare di dunia online sekarang tuh apalagi dengan kehadiran digital yang semakin cepat dan kuat tuh harusnya udah menjadi sebuah keharusan untuk brand-brand itu tampil di media sosial maupun di e-commerce. Memang sebelumnya From This Island ini sudah mulai mencoba visual storytelling mereka, tapi sayangnya masih belum konsisten. Dan kontennya pun masih dominan produk oriented. Padahal pendekatan storytelling mereka tuh justru bisa jadi kekuatan utama mereka. Dan komunikasi antara setiap platformnya juga masih belum nyambung. Misalkan di Instagram ngomongin satu hal, tapi di website berbeda. Nah, selain itu masih ada beberapa platform seperti TikTok dan YouTube yang belum mereka manfaatkan secara optimal. Sebenarnya sayang banget kan, karena ada banyak peluang buat connect dan engage sama audiens yang akhirnya tuh jadi kelewat, gitu. Nah, karena permasalahan utamanya ini ada pada awareness dan komunikasinya yang masih belum maksimal, kita tuh ngerasa kayak, kayaknya perlu nih merancang digital campaign yang emang fokusnya tuh buat ningkatin brand awareness sekaligus memperkuat koneksi emosional antara brand dengan audiens. Nah, tujuannya tuh bukan sekedar biar orang tuh kenal produknya doang, bukan, tapi lebih kayak biar mereka ini juga paham cara filosofi, cerita, dan nilai-nilai yang From This Island bawa selama ini dan From This Island punya. Nah, untuk campaign-nya ini sendiri, kita merencanakan akan dijalankan di berbagai platform, yang kita tentunya juga menyesuaikan dengan target audiensnya, behavior-nya, dan lainnya. Jadi, saya dan teman-teman saya pengen
lewat campaign ini audiens itu bisa sadar kalau From This Island ini bukan sekedar brand skincare biasa, tapi bagian dari gaya hidup yang mindful, alami, dan meaningful. Nah, kita tuh pengen mereka nih ngerasa deket, punya keterhubungan secara emosional dan bisa percaya sama brand ini. Karena buat kita campaign ini tuh bukan cuma soal promosi, tapi gimana sih tentang nyampein cerita, bangun koneksi, dan menciptakan hubungan jangka panjang antara brand dan konsumennya. Digital Marketing Communication Objective, tujuan utama strategik digital adalah meningkatkan kesadaran dan meningkatkan keterlibatan daring dengan menonjolkan kisah otentik, keahlian artisanal, dan nilai-nilai berkelanjutan. Untuk mendukung tujuan ini, menargetkan pertumbuhan bisnis pengikut Instagram dan TikTok sebesar 30% dalam 6 bulan. Dan juga berencana meningkatkan lalu lintas web melalui konten dioptimalkan SEO dan postingan blog naratif. Selain itu, akan berkolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan sekaligus mengembangkan kampanye pemasaran email untuk membangun loyalitas pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang target audience dari brand From This Island. Jadi secara demografis, produk ini tuh ditunjukkan untuk perempuan khususnya yang berusia antara 20 hingga 30 tahun. Nah, jadi itu mereka berada di tahap hidup seperti mahasiswa, young professionals, hingga para creative freelancer dan early stage entrepreneurs. Nah, kelompok ini tuh umumnya berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas serta memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau sedang menempuhnya. Dari segi status pernikahan, sebagian besar dari mereka single atau baru menikah. Nah, terus juga yang menarik, mereka juga memiliki karakteristik spending behavior yang cukup spesifik. Nah, yaitu bersedia menginvestasikan uangnya pada produk skincare atau makeup yang bermakna dan sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka seperti keberlanjutan, keaslian, dan kualitas. Lalu secara fisikografis, audiens brand ini adalah orang-orang yang penasaran dengan bahan-bahan lokal, menyukai produk yang mempunyai cerita otentik, dan terbuka terhadap hal baru, termasuk mencoba produk premium. Nah, gaya hidup mereka cenderung urban, sehat, sadar lingkungan, dan menghargai kesederhanaan, serta keberlanjutan. Lalu mereka itu juga mempunyai kepribadian yang thoughtful, well-educated, dan menjadikan identitas budaya serta ekspresi diri sebagai bagian penting dari hidup mereka. Nah, dengan memahami siapa target audiens ini, From This Island bisa menyusun strategi komunikasi yang lebih relevan dan tepat sasaran, baik dari segi konten, visual, hingga tone of voice yang digunakan. Mas? Untuk target audience behavioralnya, yaitu yang pertama, purchase occasion. Yang pertama, mereka membeli produk sebagai bagian dari perawatan diri yang rutin seperti me time di akhir pekan. Yang poin kedua, produk ini juga disering dijadikan sebagai hadiah untuk orang-orang yang peduli dengan kesehatan kulit, seperti kualitas, kesehatan, dan keberlanjutan. Kemudian poin yang terakhir, audiens ini aktif di media sosial dan sering menemukan serta mencoba brand baru dari influencer atau bahkan iklan-iklan online yang mereka ketemui. Kemudian untuk purchase behavioral, mereka tidak asal beli, tapi sangat selektif terhadap produk yang mereka pilih. Dan harga juga bukan jadi masalah selama kualitas dan nilai yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh brand tersebut. Kemudian rekomendasi dari figur publik, influencer atau pemilik brand itu sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian mereka. Kemudian benefit atau manfaat yang dicari, mereka lebih memilih produk tanpa bahan kimia keras. Cocok untuk kulit sensitif dan digunakan dalam sehari-hari. Kemudian tujuan utamanya adalah mereka ingin kulit yang sehat. Jadi bukan hanya sekedar putih tapi lembut dan juga sehat, kinclong dan berkilau. Kemudian yang poin terakhir, mereka itu menyukai produk yang mengangkat budaya lokal atau punya cerita unik dari asal-usul dari cerita brand From This Island. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasionalisasi dari digital platform yang saya pilih untuk brand From This Island ini. Nah, sehubungan dengan
brand awareness from this island yang masih cukup rendah, saya pribadi memilih website dan SEO sebagai tools dan channels utama pada campaign ini. Kenapa saya memilih website dan SEO? Karena menurut saya, dua hal ini tuh bisa banget bantu ningkatin visibilitas brandnya secara organik, sekaligus mempermudah dalam menjangkau audiens baru yang belum kenal sama brand from this island, tapi kebetulan mereka lagi cari topik-topik relevan kayak soal skincare alami, bahan lokal, atau gaya hidup yang berkelanjutan. Dan menurut saya juga, website itu ibaratkan wajah resminya brand dan pusat informasi brand di dunia digital. Jadi di website ini tuh orang bisa benar-benar kenalan lebih dalam sama brand from this island. Jadi bukan sekedar lihat atau tahu produknya, tapi juga tahu cerita di balik produknya, nilai-nilai yang brand ini punya, dan filosofi yang brand ini bawa. Jadi kalau kita lagi campaign di TikTok, Instagram, email, dan semuanya, kita bisa arahin ke satu tempat, yaitu website, biar audiensnya ini nggak cuman dapat potongan cerita atau informasi, tapi ya memang versi lebih lengkapnya. Apalagi di zaman sekarang, di zaman yang serba digital ini, punya website yang aktif dan SEO yang kuat tuh penting banget. Terutama buat brand baru kayak From This Island yang masih ngebangun awareness mereka. Dan lewat strategi SEO yang tepat juga, kita bisa bantu orang-orang nemuin brand ini lewat keyword atau topik yang mereka cari. Misalkan mereka cari skincare alami Indonesia atau produk skincare lokal, atau bahkan mereka misalkan mencari spesifik ingredients-nya dengan menyebutkan atau mencari lumera, cocoa butter, dan lainnya. Jadi kita tuh nggak cuma nunggu orang datang dari sosial media kita, tapi ya bahasanya aktif menjemput mereka tuh dari pencarian Google. Nah, hal ini tuh penting banget karena kan nggak semua orang langsung follow Instagram brand kita kan. Tapi kalau mereka lagi browsing atau nemuin artikel atau bahkan blog yang menurut mereka tuh informatif dan menarik banget, hal ini tuh akan jadi awalan yang baik untuk audiens berkenalan dengan brand from this island ini. Dan yang paling bagus, hal ini tuh bisa terjadi tanpa kita harus terus-terusan keluarin biaya iklan. Jadi akan lebih hemat dan bisa ngasih impact jangka panjang. Selain itu juga bisa ngebangun kepercayaan antara brand dengan audiens. Kemudian untuk website, kita bisa masukin konten-konten edukatif, misalkan kayak cerita soal asal-usul lumera, filosofi self-love, atau isu-isu lainnya, dan konten kenapa kemasan From This Island ini ramah lingkungan. Nah, konten-konten kayak gini tuh yang bikin orang ngerasa kalau brand From This Island ini memang punya makna yang kuat, punya value yang kuat, selain cuman jualan produk skincare aja. Yang nggak kalah penting dengan optimasi SEO yang baik juga, kita bisa dapat traffic secara organik. Artinya, orang bisa terus-terusan datang ke website kita tanpa harus selalu kena iklan atau tanpa harus kita selalu ngiklan. Hal ini kan penting banget ya, karena efeknya tuh bisa ngasih jangka panjang dan bisa ngebantu brand ini tuh tetap eksis dan gampang buat ditemuin. Dan karena tujuan utama campaign ini adalah untuk ningkatin awareness, maka keberadaan website dan SEO ini jadi krusial banget. Kita tuh bukan cuman pengen brand ini muncul di tengah keramaian digital, tapi ya memang penting banget untuk ngebuat brand From This Island ini stand out. Selain stand out juga bikin brand From This Island ini tampil beda, relevan, dan meaningful di mata audiens. Apalagi di industri skincare yang udah super kompetitif. Makanya saya melihat website dan SEO ini bukan sekedar pelengkap tools digital marketing, tapi justru fondasi penting untuk From This Island. Dan lewat platform ini,
kita tuh bisa banget ngebangun experience dan koneksi yang lebih dalam dengan audiens, dengan kita bisa ngebawa mereka gak cuman kenal produknya, tapi ya memang mereka juga paham kenapa brand ini beda dari brand skincare lainnya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan cuman soal tampil, tapi ya memang tampil di waktu yang tepat, yaitu saat orang lagi aktif nyari sesuatu yang memang nyambung, di mana saat mereka menemukan From This Island ini bukan karena mereka dipaksa atau tidak sengaja ngelihat iklan, tapi ya karena mereka sendiri yang cari. Dan kalau udah terjadi hal seperti ini, peluang mereka buat tertarik, explore lebih dalam, bahkan jadi loyal customer-nya itu tuh jauh lebih besar banget. Nah, setelah akhirnya terjadi momen itu, barulah di situ terjadi perkenalan antara brand dan audiens lebih powerful. Untuk individual suggestion-nya, saya memilih Instagram, TikTok, dan media cetak. Yang pertama ada social media marketing. Saya akan jelaskan tentang Instagram dan TikTok terlebih dahulu. Penting bagi merek ini untuk mengadopsi strategi pemasaran terpadu, menggabungkan media digital dan konvensional. Dalam konteks digital, platform seperti Instagram dan TikTok sangat relevan dan efektif menjangkau target audiens utama, yaitu wanita umur 18-34 tahun. Kedua platform ini memungkinkan menampilkan konten visual seperti tutorial makeup, tips kecantikan alami, dan ulasan produk. Dengan menggunakan fitur-fitur seperti Instagram Story, Reels, dan TikTok Live, dapat memanfaatkan format video yang menarik untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dan mendorong partisipan mereka dalam kampanye merek. Lalu ada media cetak, saya memilih Femina dan Dewi Magazine. Media cetak seperti majalah kecantikan juga memiliki pengaruh yang signifikan, terutama di kalangan wanita yang dewasa yang masih tertarik membaca majalah untuk mendapatkan informasi seputar tren kecantikan terkini. Penampilan iklan di majalah Femina dan majalah Dewi dapat memperluas citra sebagai produk kecantikan yang berkualitas dan berbahan dasar alami. Artikel sponsor menjelaskan manfaat produk juga dapat dipublikasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang keunggulan produk tersebut. Integrasi antara media digital konvensional akan memastikan dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dengan pesan yang konsisten dan lebih efektif. Yang pertama ada sosial media Instagram. Dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif di Indonesia, sebagian besar digunakan oleh wanita muda berusia 18-34 tahun yang merupakan segmen target utama pengguna produk kecantikan. From This Island sudah memiliki sekitar 79.000 pengikut di Instagram. Platform ini memungkinkan untuk membangun kesadaran merek yang tinggi, salah satunya menjelaskan dan menekankan bahwa komposisi perawatan kulit dari pulau ini berasal dari bahan-bahan asli Indonesia. Dan keterlibatan melalui konten visual seperti tutorial makeup, tips kecantikan, dan ulasan produk oleh influencer. Bisa salah satunya ini saya tampilkan, dia upload di Reels. Dia menjelaskan salah satu bahan produknya itu dari teh yang berasal dari asli Indonesia. Dan ada juga beberapa hari yang lalu saya cek, dia juga membuat collab dengan Raisa dan Mahyudi Ayundanya. Lalu platform berikutnya adalah TikTok. TikTok juga merupakan platform yang sangat relevan dengan lebih dari 106 juta pengguna aktif di Indonesia. From This Island memiliki 73 pengikut. TikTok menyediakan format video yang sangat cocok menampilkan konten yang cepat dan menarik, seperti tantangan dan kolaborasi dengan pengguna yang memproduksi konten terkait pada produk From The Island. Alasan lain untuk memilih kedua platform ini adalah karena keduanya memungkinkan interaksi langsung dengan audiens melalui fitur komentar, siaran langsung dari From This Island setiap harinya.
dan pesan langsung yang dapat mempererat hubungan merek konsumen. Di sini juga ada fotonya. From This Island mengadakan siaran langsung untuk menjual produknya secara live. Lalu media cetak dan majalah digital seperti Femina dan Dewi Magazine juga masih efektif menjangkau segmen wanita dewasa yang cenderung lebih menyukai media cetak dan memiliki minat yang kuat terhadap konten kecantikan dan gaya hidup. Penempatan iklan dan artikel sponsor di majalah ini akan membantu From This Island menjangkau target audiens yang lebih spesifik dan meningkatkan citra merek sebagai produk kecantikan yang berkualitas tinggi. Lalu ada bayangan saya membuat rundown konten di Instagram dan TikTok. Kalau misalkan di Instagram itu gimana sih jadwal-jadwal yang sekiranya bikin audiens tertarik dengan konten kita. Itu saya membuat jadwalnya dari Senin sampai Minggu tentunya, dan ada jenis kontennya yang berbeda-beda. Lalu yang kedua itu ada di platform TikTok. Karena TikTok itu bisa upload video dan ada rundown untuk jualan juga, saya jadinya membuat 2 rundown. Yang pertama itu sama seperti Instagram, tidak jauh, tentunya upload dari hari Senin sampai hari Minggu dengan jenis konten yang berbeda, tetapi untuk live langsungnya itu dalam seminggu tuh saya buat jadwal cuman 3 kali saja. Untuk tema live-nya juga berbeda-beda, tapi untuk live TikTok-nya ada di hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Menurut saya untuk suggestion untuk From This Island ini adalah menggunakan billboard. Nah, yang pertama itu define the brand narrative atau gunakan billboard ini sebagai medium atau media untuk menceritakan kisah visual. Karena seperti yang kita tahu dan semua orang juga tahu kalau From This Island ini menunjukkan dan menonjolkan kerajinan dan juga budaya-budaya lokal, keindahan alami dan juga warisan budaya pulau. Nah, billboard ini harus membangkitkan emosi, rasa ingin tahu dan juga kebanggaan terhadap akar dari lokal brand tersebut. Nah, menurut saya bisa ditambahkan juga tagline-nya, mungkin seperti dirancang di pulau, dibawa ke dunia, seperti itu. Yang kedua, ada dampak visual yang kuat atau visual impact. Nah, gunakan visual dengan kontras yang sangat tinggi dan juga teks yang minimalis. Nah, menurut saya untuk color palette-nya itu bisa warna bumi seperti kayak tanah, pasir, dan juga laut. Nah, tekstur alami seperti warna-warna coklat dan juga fotografi produk yang diambil di lokasi pulau yang otentik. Nah, dalam poin ini menurut saya bisa ditambahkan juga QR code atau account IG yang menghasilkan tindakan untuk yang melihat billboard itu. Selanjutnya, location strategy. Nah, ini tempatkan billboard ini di area dengan lalu lintas atau traffic yang tinggi yang juga relevan dengan target pasar dari brand, seperti di pusat kota atau tempat-tempat yang mempunyai lifestyle hidup yang tinggi atau zona wisata, karena ini relate dengan bahan-bahan produknya, dan juga di distrik budaya dan juga seni untuk setiap orang yang bisa menghargai dan juga menggunakan produk-produk lokal. Selanjutnya di community feature. Nah, ini jadikan billboard ini sebagai media yang hidup dan juga berputar dengan menampilkan orang-orang asli di balik si brandnya ini, From This Island, yaitu dengan menampilkan background dan juga brand profile dari From This Island sendiri. Di sini saya memilih digital tool yaitu email marketing untuk brand From This Island. Saya pilih email karena karakter brand ini yang kuat secara storytelling. Filosofi mereka tentang bahan alami, sustainability, dan produksi artistik itu sayang banget kalau cuma ditampilkan lewat media sosial biasa. Lewat email, mereka bisa lebih dalam menceritakan asal-usul produk, misalnya sabun misalnya sabun mereka dibuat dari bahan-bahan lokal seperti kelapa, serai, dan proses ramah lingkungan yang mereka pakai. Email juga bisa digunakan untuk promosi produk baru melalui pre-order eksklusif untuk pelanggan yang langganan email. Dan ini bikin pelanggan merasa spesial dan brand terlihat memiliki komunitas
yang sangat eksklusif. Selain itu, brand bisa kirimkan tips skincare yang disesuaikan dengan jenis kulit pelanggan atau skincare rutin yang cocok dipadukan dengan skincare mereka. Ini akan memperkuat trust pelanggan dan bikin brand terasa lebih dekat dan care. Terakhir, email marketing juga cocok untuk bikin program loyalitas, misalnya diskon, bonus, atau hadiah-hadiah kecil untuk pelanggan setia. Ini bukan cuma bikin pelanggan balik lagi, tapi juga memperkuat hubungan emosional mereka dengan brand. Jadi menurut saya, email adalah cara yang sangat strategis dan efektif untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan memperkuat positioning brand from this island di tengah pasar yang sangat kompetitif ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalisasi media tools dari Shopee. Kenapa Shopee? Karena Shopee punya jutaan pengguna di Indonesia, jadi brand from this island ini bisa dikelola oleh banyak orang. Ada juga fitur seperti discount, voucher, dan juga live streaming yang membantu menarik perhatian dan juga meningkatkan penjualan khususnya untuk produk skincare seperti brand from this island ini. Semua pengelola toko, stok, dan juga pengiriman bisa dilakukan dengan mudah dalam satu platform yang ramah pengguna, yaitu Shopee. Shopee juga menyediakan dukungan dan juga edukasi agar brand lokal ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, dengan fitur Shopee dan jangkauan besar, Shopee membantu brand dari daerah lebih cepat untuk tumbuh dan jadi pilihan konsumen online. Oke, halo semuanya. Jadi di bagian ini aku tuh mau jelasin tentang rationalization atau alasan kenapa YouTube tuh menjadi salah satu digital marketing tool yang tepat untuk From This Island. Jadi YouTube itu adalah platform video terbesar kedua di dunia yang sangat powerful untuk menyampaikan brand storytelling secara visual. Nah, karena From This Island itu punya kekuatan di sisi cerita, nilai lokal dan tampilan yang estetik, maka YouTube tuh sangat cocok untuk media utama untuk memperkuat emotional connection dengan si audience. Nah, contohnya nih dalam video mereka yang berjudul My Skincare Routine and the Story Behind From This Island, kita bisa melihat secara langsung nih bagaimana para founder tuh menjelaskan filosofi brand, logik local ingredients seperti Ilipe Butter dan tujuan sosial mereka. Nah, jadi video ini tuh membangun trust sekaligus kedekatan emosional dengan viewers. Nah, di situ mereka juga memanfaatkan YouTube Shorts seperti behind the scenes content yang pendek, engaging, dan sangat disukai oleh algoritma YouTube. Nah, jadi konten seperti ini tuh sangat efektif untuk menarik perhatian Gen Z dan pengguna mobile. Nah, jadi dengan kombinasi video panjang untuk edukasi dan video pendek untuk reach yang cepat, strategi YouTube ini tuh sangat cocok untuk meningkatkan awareness, membangun loyalitas, dan memperluas jangkauan secara organik. Nah, ini tuh sejalan dengan karakter From This Island sebagai brand yang meaningful, authentic, dan sustainable. Terima kasih.